Oke, apa sudah nampak? Sudah, ya? Bang. Oke, siap. Jadi tutorial skenario 1 ini judulnya bernapas di balik masker. Oke, jadi sebelumnya di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu materi-materinya, baik itu mengenai pertanyaan-pertanyaan dari tutorial maupun ada hal-hal baru yang akan kami sampaikan nantinya yang insya Allah akan bermanfaat juga bagi kalian dan menjadi ilmu tambahan. Di sini kami akan bahas bersama-sama. Di sini ada Abang, kemudian ada Kak Muti dan juga Kak Nisrina nantinya. Oke, jadi mohon dipersiapkan. Kalau misalnya sudah ada di slide, tidak perlu dicatat, karena ini akan kami berikan kepada kalian. Dan jika ada kata-kata kami yang tidak ada di slide, itu boleh dicatat ya, biar tidak mengganggu konsentrasi kalian juga nantinya. Oke, kita masuk ke pertama, yaitu skenario-nya. Izinkan Abang baca ya. Judulnya itu bernapas di balik masker. Selama 6 bulan terakhir, Ibu B, 45 tahun, selalu memakai masker saat keluar rumah. Ia kadang-kadang mengeluhkan sesak napas saat memakai masker. Dalam 1 minggu ini, Ibu B sesekali mengalami... Halo? Dalam 1 minggu ini, Ibu B sesekali mengalami batuk tidak berdahak sehingga Ibu B datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan laju pernafasannya itu 20 kali per menit, saturasi oksigennya 98%, tidak dapatkan adanya ronki maupun wheezing, dan dia dapat melakukan inspirasi dan ekspirasi secara normal. Oke. Di sini ada 4 pertanyaan dari skenario yang akan kita bahas tuntas pada kali ini. Yang pertama yaitu, bagaimanakah proses pernafasan secara fisiologis atau secara normal? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah struktur dan fungsi organ pernafasan? Nanti di sini kita akan belajar tentang anatomi secara lebih dalam. Dan pertanyaan nomor 3, apa arti saturasi, laju pernafasan, ronki wheezing, inspirasi, dan juga ekspirasi? Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimanakah mekanisme terjadinya batuk? Oke, jadi adik-adik perlu ketahui sebelumnya, kalian kan sudah beberapa kali ya melakukan tutorial ya di blok 1. Jadi yang kita tahu tutorial ini memiliki 7 langkah atau 7 jam ya. Jadi yang pertama yaitu kita akan masuk ke identifikasi istilah. Oke, mungkin untuk identifikasi istilah ini biasanya dalam tutorial itu merupakan kata-kata atau bisa lebih dari satu kata yang belum kita mengerti apa itu artinya atau yang asing bagi kita seperti itu. Bisanya masalah kata-kata dalam medis atau bahasa-bahasa ilmiah itu bisa dimasukkan ke identifikasi istilah. Namun tidak juga menutup kemungkinan untuk kata-kata yang terdiri dari 2 kata seperti ini, sesak napas, namun kita ingin tahu lebih jauh tentang pengertiannya. Di sini untuk identifikasi istilah yang kami angkat yaitu sesak napas. Nah, jadi sesak napas itu merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang itu mengalami kesulitan bernafas. Banyak faktor yang mempengaruhinya yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah. Oke. Sesak napas itu dapat dirasakan karena faktor obesitas, olahraga yang terlalu berat, berada di tempat dengan suhu yang ekstrim, atau faktor-faktor lainnya. Oke. Nah, kemudian setelah identifikasi masalah, kita akan masuk ke setelah identifikasi istilah, kita akan masuk ke identifikasi masalah. Seperti yang teman-teman ketahui, pada skenario ini ada 4 identifikasi masalah yang harus kita bahas. Nah, yang pertama tentang bagaimana proses pernafasan secara normal. Nah, untuk hal ini akan disampaikan langsung oleh Kak Nisrina Nur Hikmah. Kepada Kak Nisrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Rangga. Apa suaranya kedengaran? Dengar, Kak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk identifikasi masalah yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu bagaimanakah proses pernafasan normal. Jadi secara singkat ya, kalau untuk secara luasnya mungkin lebih panjang lagi penjelasannya. Jadi udara yang dihirup itu akan masuk ke dalam organ pernafasan manusia secara berurutan. Jadi mulai dari yang pertama dari hidung atau mulut. Nah, kenapa atau mulut? Karena walaupun mulut tidak spesifik untuk organ pernafasan, tapi udara juga dapat mengalir lewat mulut. Karena contohnya ketika hidung kita tersumbat akibat pilek, nah itu
kita bernafasnya bisa lewat mulut, walaupun sebenarnya mulut bukan adalah organ pernafasan. Kemudian udara akan masuk melalui faring. Kalau yang dari hidung akan ke nasofaring, yang dari mulut akan ke orofaring. Nah, di faring nanti akan ada 2 percabangan. Yang pertama adalah esofagus dan yang kedua adalah laring. Nah, perbedaannya apa? Esofagus adalah untuk saluran pencernaan, sedangkan laring itu adalah saluran pernafasan. Nah, ada satu struktur yang membuat mereka itu dapat terpisah dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu dibantu dengan epiglotis, di mana ketika kita melakukan pernafasan, epiglotis akan menutup ke arah esofagus dan mencegah udara masuk ke dalam lambung. Namun ketika proses menelan atau makan atau minum sesuatu, maka epiglotis akan menutup daerah laring sehingga mencegah terjadinya aspirasi makanan atau masuknya makanan atau minuman ke dalam saluran pernafasan. Kemudian setelah melewati laring, kemudian akan masuk ke dalam trakea. Di dalam trakea nanti akan bercabang menjadi 2, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, dari bronkus nanti akan lanjut ke bronkiolus, dan selanjutnya bronkiolus ada 2, bronkiolus terminal dan respiratorius, dan selanjutnya alveolus. Nah, di dalam alveolus terjadi pertukaran udara. Sebenarnya bukan udara bersih ya, tapi udara kaya akan oksigen, dan pertukaran terhadap udara yang kaya karbon dioksida. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya yang tidak hanya alveolus sendiri, sebenarnya gini loh maksudnya, kalau kita lihat sebenarnya organ bronkiolus itu juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Tepatnya di mana? Tadi bronkiolus itu ada 2, bronkiolus terminal dan juga bronkiolus respiratorius. Nah, pertukaran udara juga terjadi di bronkiolus respiratorius, walaupun dia bukan organ utamanya. Karena organ utama tempat terjadinya difusi antara oksigen dan juga karbon dioksida itu terjadinya di alveolus. Yang mungkin sering kita dengar tuh alveolus, tapi kita juga harus tahu bahwa bronkiolus respiratorius itu juga dapat mengalami pertukaran udara, seperti itu. Kemudian dari alveolus, karbon dioksida akan dialirkan melalui organ-organ kembali dikeluarkan melalui organ-organ pernafasan, dihembuskan keluar paru. Sehingga sementara udara bersih yang ada di alveolus itu dibawa ke pembuluh darah menuju jantung dan selanjutnya akan dipompa ke seluruh tubuh. Lanjut. Oke, berdasarkan Guyton, sebenarnya nggak cuma Guyton ya. Ini ditambahin dari Guyton, dari Sherwood, dari mana aja boleh yang sumbernya lengkap. Secara umum itu ada 3 langkah dalam proses oksigenasi. Yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi itu adalah masuk keluarnya udara ke dalam paru, yaitu jumlahnya sekitar 500 mili. Kalau nanti kalian ada praktikum fisiologi, belajar fisiologi bareng asdos, nanti akan tahu apa itu volume tidal. Volume tidal itu adalah volume yang keluar masuk paru itu dalam sekali tarik nafas secara normal ya, bukan dipaksa tapi bernafas secara normal. Jadi ventilasi itu ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan itu membutuhkan koordinasi dari otot-otot dan juga persyarafan. Otot utama inspirasi itu adalah diafragma. Sebenarnya ada satu lagi otot inspirasi utama yang juga penting, nggak kalah pentingnya dari diafragma, yaitu otot intercostalis externa. Nah, tapi di buku-buku di Guyton maupun di Sherwood dia menjelaskan yang utama itu adalah diafragma. Tapi sebenarnya otot interkostal eksterna itu juga termasuk otot inspirasi utama. Nah, diafragma dipersyarafi oleh saraf phrenic yang keluarnya dari medulla spinalis pada vertebrae cervical keempat. Nah, jadi kenapa udara itu bisa masuk ke dalam paru dan bisa keluar Nah, jadi udara yang masuk dan keluar itu terjadi karena adanya perbedaan gradien tekanan. Udara itu cenderung mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya terjadi ketika bernafas, kan otot diafragma akan berkontraksi. Ketika otot diafragma berkontraksi, diafragma itu akan turun dan menekan organ pencernaan, sehingga volume rongga dada atau volume rongga toraks itu menjadi lebih besar.
yang akan mengakibatkan paru itu dapat mengembang secara sempurna. Nah, dan dibantu oleh otot interkostal eksternal yang terdapat di sela iga, di ICS, di intercostal space, di ICS. Nah, otot-otot itu membantu untuk mengangkat rib cage, apa ya bahasa Indonesia, mengangkat rusuk, ya rangka rusuk supaya terangkat ke arah anteroposterior. Jadi paru itu nggak cuma mengembang secara panjang pendeknya, tapi juga bisa mengembang ke depan dan ke belakang lewat pengangkatan dari kerangka rusuk tadi oleh si otot interkostal eksternal. Nah, selain ada otot inspirasi, juga ada otot ekspirasi. Contohnya itu adalah musculus abdominis recti, dan juga ada otot pernafasan tambahan lainnya atau otot aksesorius seperti musculus sternocleidomastoideus dan lain-lainnya. Lanjut, Bang. Nah, prinsipnya tadi, udara itu cenderung mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Apa maksudnya? Nah, ketika kita tidak lagi menarik nafas ataupun tidak melakukan inspirasi maupun ekspirasi, nah itu udara yang berada di dalam paru itu seimbang dengan udara yang berada di atmosfer. Jadi tekanannya itu adalah 760 atm. Nah, ini yang paling sebelah kiri itu sama antara di luar 760 atm dengan yang di dalam ini, yang pink, yang 760 atm juga. Kenapa? Karena memang dia satu jalur masuk, tidak ada perbedaan. Sedangkan kenapa bisa berbeda tekanan di intrapleura? Oh ya, jadi di paru itu ada yang namanya pleura. Pleura itu ada dua, ada pleura parietal, ada pleura visceral. Parietal itu yang yang melekat ke dinding dada, sedangkan visceral itu yang melekat di bagian parunya. Di antara atau ada kavitas yang disebut juga dengan pleural cavity atau kavitas pleura. Nah, di dalam kavitas pleura itu dia tidak berkenaan langsung dengan paru. Jadi pleura itu dia terpisah sendiri strukturnya, tidak bergabung dengan paru. Jadi udara di dalam paru itu tidak masuk ke dalam pleura. Pleura itu melapisi paru yang akan memudahkan paru untuk mengembang. Kenapa? Karena pleura itu berisi cairan pleura yang memudahkan paru untuk mengembang dan mengempis. Nah, karena dia berisi cairan, otomatis ini terlalu jauh ya pembahasannya. Karena dia berisi cairan, otomatis tekanan yang ada di pleura itu jauh sedikit lebih kecil daripada tekanan di atmosfer. Makanya ada sedikit perbedaan antara atmosfer dengan di intrapleura. Atmosfer 760, intrapleura 756. Nah, ketika kita melakukan inspirasi, otot interkostal dan diafragma itu kan akan mengalami kontraksi, akan meluaskan volume dari rongga toraks, ya kan. Nah, ingat nggak rumus tekanan itu apa? P sama dengan F per A, di mana P itu selalu berbanding terbalik dengan area atau volume. Jadi semakin luas areanya, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Makanya akan mengalami penurunan tekanan dari 760 atm yang di atmosfer di dalam paru, karena dia volumenya terus bertambah karena mengembang tadi, maka dia akan mengalami penurunan tekanan yang sangat sedikit, yaitu 759 mm air raksa. Nah, kenapa? Karena adanya perbedaan yang sangat sedikit itu, maka udara dapat masuk ke dalam paru. Ingat tadi prinsipnya adalah udara itu cenderung mengalirkan dari tekanan tinggi ke rendah. Karena walaupun perbedaannya 1 atm atau 1 mm air raksa, udara itu dapat masuk ke dalam paru. Jadi dari yang di luar tadi yang nggak bisa masuk, yang sebelumnya kan nggak bisa masuk tuh udaranya karena tekanannya sama. Nah, di dalam paru ini karena ada perbedaan tekanan sedikit, udara akhirnya bisa masuk. Seperti itu. Kemudian ketika ekspirasi, otot diafragma dan juga interkostal itu akan mengalami
relaksasi, yang artinya adalah akan membuat volume toraks itu kembali ke dalam kondisi semula. Nah, balik lagi karena tadi volumenya mengecil karena dia melakukan relaksasi, otomatis apa? Tekanan yang dihasilkan itu jauh lebih besar, walaupun 1 atm. Karena ada perbedaan 1 atm ini 761 mm air raksa, maka udara yang ada di dalam paru itu dapat didorong keluar oleh tekanan tersebut. Mungkin itu ya prinsip utamanya. Kalau ada yang nggak ngerti, ntar boleh ditanyain. Lanjut, Bang. Nah, nice to know. Dalam keadaan normal, udara itu tidak dapat masuk ke rongga intrapleura. Ingat tadi intrapleura itu tidak berhubungan dengan paru, tidak berhubungan dengan trakea, bronkus. Jadi dia sendiri yang melapisi paru. Jadi dia hanya sendiri, tidak ada udara itu tidak masuk ke dalam pleura. Namun, jika dinding dada tertusuk oleh benda tajam, trauma, dan lain-lain sebagainya, atau penyakit paru seperti TB kronis, tuberkulosis kronis, itu bisa menyebabkan pleura itu tidak intak atau tidak utuh, yang akan menyebabkan adanya bukan robekan ya, adanya celah untuk udara itu bisa masuk, untuk tekanan itu bisa masuk. Nah, karena tadi prinsipnya rendah, dari tinggi ke rendah, maka dari atmosfer itu 760, intrapleura 756. Nah, yang ada di atmosfer akan mengalir masuk ke dalam pleura sehingga menjadi seimbang. Jadi tekanan di intrapleura itu menjadi sama dengan atmosfer 760 dan 760. Nah, keadaan ini itu disebut juga dengan pneumotoraks. Nah, kenapa tekanan intrapleura? Jadi tekanan intrapleura dan alveolus itu jadinya akhirnya seimbang. Sehingga gradien tekanan transmural yang berfungsi untuk memaksa, jadi gradien tekanan transmural. Ini kalian bisa baca di buku fisiologi lebih jelasnya. Jadi gaya atau tekanan transmural itu adalah tekanan dari gradien antara alveolus sama intrapleura. Karena di alveolus itu atau intrapulmonal itu di dalam paru lebih tinggi daripada di pleura, maka dia akan selalu memaksa paru untuk mengembang. Jadi paru akan selalu disuruh untuk mengembang karena adanya perbedaan tekanan tersebut. Nah, kalau misalnya tekanannya sama antara luar dan di dalam, antara di atmosfer dengan di intrapleura, yang terjadi ada apa? Paru tidak dapat mengembang atau yang kita kenal sebagai paru menjadi kolaps sehingga pertukaran oksigen akan menjadi terganggu. Mungkin nanti kalian akan jumpa juga di blog-blog kedepannya tentang pneumotoraks. Lanjut. Kemudian perfusi paru. Jadi perfusi paru itu adalah pergerakan darah atau sirkulasi darah yang menuju paru untuk dioksigenasi. Jadi darah deoksigenasi itu adalah darah yang kaya, kalau kita bilang kaya CO2, yang berasal dari seluruh tubuh yang akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Jadi ketika darah di kapiler kemudian menuju ke arah jantung, darah akan berkumpul semuanya ke dalam vena cava, baik itu superior maupun inferior. Di dalam vena cava akan masuk ke atrium kanan terlebih dahulu, kemudian baru dialirkan ke ventrikel kanan. Nah, di dalam ventrikel kanan, paru akan memompa darah ke arteri pulmoner atau arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis adalah satu-satunya arteri yang ada di tubuh yang kaya akan CO2. Nah, di dalam arteri pulmonalis nanti darah akan langsung dialirkan menuju paru dan akan mengalami difusi di sana. Pertukaran O2 dan CO2 di alveolusnya. Nah, selanjutnya dari paru, darah akan dibawa kembali masuk ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah satu-satunya vena di tubuh yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, vena pulmonalis akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan dialirkan ke ventrikel kiri, dan selanjutnya dari ventrikel kiri akan dipompakan menuju aorta, dan aorta akan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Dan seterusnya. Jadi sirkulasi paru itu 8-9% itu dari curah jantung. Sirkulasi paru itu bersifat fleksibel dan dapat mengalokasi variasi volume darah yang besar, sehingga digunakan jika sewaktu-waktu terjadi penurunan
penurunan volume atau tekanan darah sistemik. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah difusi. Nah, jadi oksigen itu akan terus-menerus mengalami difusi dari alveoli di alveoli ke dalam aliran darah, dan karbon dioksida akan terus berdifusi dari darah ke dalam alveoli. Jadi intinya adalah di sini prinsipnya udara cenderung mengalir dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Namanya juga difusi, akan mengalir dari konsentrat tinggi ke konsentrasi rendah, ya kan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa adanya perbedaan tekanan parsial ini, jadi tekanan parsial baik itu O2 yang ada di alveoli, itu dengan yang ada di dalam kapiler pulmonal itu berbeda. PO2 atau tekanan O2 di alveoli itu sekitar 100 mm air raksa. Nah, ini tuh soal ini tuh selalu keluar di tentamen fisiologi blok 2. Nanti ditanya berapa PO2 di alveoli gitu, atau berapa PCO2 di dalam kapiler gitu. Jadi tergantung buku ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian pakai Sherwood, ini sama kayak Sherwood karena aku ngambilnya di Sherwood. Tapi kalau misalnya pakai Guyton mungkin agak sedikit berbeda. Di Guyton PO2 di alveolinya itu sekitar 95 mm air raksa. Nah, apa fungsi dari tekanan ini? Nah, kalau di PO2 di alveoli PO2-nya 100, sedangkan di kapiler yang ada darah, yang ada eritrosit ini tekanannya cuma 40. Karena adanya perbedaan tekanan tadi, gradien tekanan, maka oksigen akan berdifusi dari alveoli ke dalam eritrosit atau ke dalam darah. Nah, atau ke dalam kapiler seperti itu. Jadi karena ada perbedaan dari 100 ke 40 dan terjadi difusi. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, maka tidak bisa terjadi difusi. Nah, begitu juga dengan CO2. CO2 di dalam kapiler itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tadi kan darah yang kaya akan CO2 itu kan hasil dari metabolisme tubuh, ya kan? Otomatis tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di alveoli. Sehingga karena ada perbedaan tekanan tadi, CO2 akan berdifusi ke dalam ke dalam alveoli tadi, sehingga terjadilah pertukaran udara di sana. Nah, selanjutnya nanti eritrosit yang di dalamnya itu ada struktur berupa protein dan besi, yaitu yang kita kenal dengan hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Jadi dia itu nanti akan ada suatu struktur di dalamnya yang akan mengikat 4 oksigen. Jadi dalam satu eritrosit itu akan di dalam Hb dia satu Hb itu akan mengikat 4 oksigen, dan nanti oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemanapun di mana yang membutuhkan, ke sel dan jaringan. Lanjut, Bang. Oke, ini mungkin dari Armando Hasudungan. Kalian mungkin nanti bisa lihat tuh di YouTube. Dia juga jelasinnya bagus banget. Lanjut, Bang. Tapi prinsipnya sama. Nah, kemudian ada struktur-struktur penting dari anatomi hidung sendiri. Nah, yang pertama itu adalah dorsum nasi. Yang kedua adalah septum nasi, yaitu pemisah antara lubang hidung yang tepatnya letaknya di tengah. Kemudian ada cavum nasi atau rongga hidung. Nah, epistaksis. Nah, epistaksis sendiri ini adalah mungkin yang sering teman-teman dengar itu mimisan. Nah, mimisan ini disebabkan oleh rupturnya arteris sphenopalatine. Nah, arteris sphenopalatine. Penyebab lainnya bisa dapat berupa akibat trauma saat mengupil sehingga melukai vena pada vestibulum. Nah, epistaxis ini dapat juga terjadi di area Kisselbach atau Woodruff. Nah, pada umumnya pada anak-anak itu area yang
cenderung terkena epistasis adalah yang area Kisselbach. Ini dia merupakan plexus Kisselbach. Di sini, kenapa di sini rawan perdarahan? Karena emang mukosanya yang lebih tipis dibandingkan yang lain. Nah, sedangkan untuk orang tua itu adalah Woodruff, plexus Woodruff. Namun di sini tidak jelas nampak. Nah, jadi plexus Woodruff sendiri ini adalah anastomosis atau gabungan dari beberapa pembuluh darah, yaitu ada arteris sphenopalatine, kemudian ada arteri nasalis posterior, dan juga ada arteri pharyngeal posterior. Dan biasanya untuk perdarahan di plexus Woodruff ini diakibatkan ada masalah pada pembuluh darah, misalkan adanya fibrosis dan yang cenderung penyakitnya ada pada orang tua. Lanjut, Rangga. Oke, di sini kita lanjut ada faring. Nah, faring itu dia terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring atau hipofaring. Nah, di sini bisa kita lihat ada part nasalis pharyngeus. Nah, ini adalah bagian dari nasofaring. Dia terletaknya di bagian atas. Nah, kemudian ada orofaring. Dia tepatnya di bagian oral, di mulut. Kemudian ada laringofaring. Nah, fungsi utamanya sendiri itu banyak, untuk respirasi, untuk menelan, resonansi suara dan artikulasi, dan fungsi faring dalam menelan sendiri, dia punya 3 fase. Nah, kalau digestif sendiri. Nah, yang pertama itu ada fase oral. Nah, fase oral ini itu ketika bolus makanan akan disalurkan dari mulut menuju faring dan dengan gerakan volunter, jadi masih secara sadar. Kemudian ada fase pharyngeal, yaitu ketika bolus makanan tersebut itu masuk melalui faring dengan gerakan volunter. Kemudian ada fase esofagus, bolus makanan secara peristaltik di esofagus menuju lambung. Karena di esofagus itu dominan muskulus-muskulus yang berada di bagian esofagus. Baik, selanjutnya untuk laring. Nah, laring sendiri atau tenggorokan yang biasanya dibilang merupakan tractus respiratorius, yaitu membentang dari laringoesophageal junction dan menghubung faring dengan trakea. Jadi laring ini dia terletak di vertebrae cervical 4 sampai vertebrae cervical 6. Nah, di sini dia juga merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara. Di sini udah terlihat kan ada gambaran pita suara, dan juga terdapat epiglotis dan glotis. Kemudian dia dibentuk oleh 9 tulang rawan dan ligamen. Dan tulang rawan yang tidak berpasangan adalah thyroid cartilage atau Adam's apple, atau yang biasa umumnya orang bilang jakun. Dan juga ada cricoid cartilago. Nah, untuk yang berpasangan sendiri itu ada arytenoid cartilago, corniculata, dan cuneiform. Baik, untuk obstruksi laring, ini untuk nice to know aja. Jadi ada obstruksi laring, ini merupakan keadaan darurat THT yang memerlukan pertolongan segera. Nah, obstruksi laring ini dia lebih mudah terjadi pada anak-anak karena ukuran faringnya lebih kecil, kartilago laring lebih lunak, dan lebih mudah terjadi edem karena struktur jaringan ikat pada mukosa laring. Nah, ini merupakan suatu bentuk kegawat daruratan di bidang THT. Nah, kemudian juga biasanya ada vokal nodul, yaitu pertumbuhan yang menyerupai jaringan parut yang bersifat jinak pada pita suara.
Nah, selanjutnya untuk trakea. Nah, jadi trakea ini sendiri bentuknya seperti tabung ya. Jadi tabung yang terbentuk atas kartilaginosa dan membranosa yang dapat bergerak. Jadi bentuknya itu kalau misalnya lihat penampangnya dari superior, dia kayak cincin, tapi cincinnya tuh nggak sempurna. Nah, sebagiannya itu ada bagian kartilago dan bagian belakangnya itu adalah bentuknya membran. Dan biasanya terbentuk atas otot-otot polos. Nah, dalam rongga torak sendiri, trakea ini berakhir pada karina. Karina ini yang penyambung ya, penyambung bronkus principalis dextra dan sinistra, dan dia itu setinggi angulus sterni, vertebra toraka 4 dan 5. Dia terletak agak ke kanan dan garisnya tengah. Nah, tadi udah Kakak bilang bentuknya itu seperti alfabet C, di mana bagian ujung-ujung yang terbuka di bagian belakang itu dihubungkan oleh otot polos. Nah, fungsinya apa? Yang satu kartilago, yang satu otot. Nah, kartilago ini berfungsi untuk agar saluran pernapasannya itu selalu terbuka. Dan yang bagian membranosanya untuk dia agak biar lebih mobile. Lanjut, Rang. Nah, jadi untuk trakea sendiri itu merupakan penghubung antara laring dengan paru. Nah, laring di atas ini, dan ini udah masuk bagian paru di batas garis-garis yang garis-garis yang terputus-putus. Nah, dia itu terbentuk oleh 16-20 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka. Nih, kalau misalnya kita lihat di sini bagian kartilagonya dan ini bagian membranosanya, parias membranus. Nah, di trakea ini merupakan pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernafasan, yaitu sel goblet. Nah, sel goblet ini tuh terletak di bagian epitelnya di sini. Nah, di bagian epitel. Sel goblet ini berfungsi untuk produksi cairan mukosa. Dan juga terdapat sel silia. Sel silia ini dia menahan benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Gitu. Nah, untuk bronkus sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu bronkus principalis dextra dan sinistra. Dia berlanjut memasuki pulmo melalui hilus pulmo. Nah, mungkin nanti untuk hilus pulmo ini bisa dijelaskan oleh Bang Rangga. Nah, step-step menuju alveolus sendiri adalah yang pertama adalah bronkus principalis. Nah, nanti bronkus principalis ini akan bercabang menjadi bronkus lobaris. Nah, dimulai dari bronkus lobaris, dia ini udah memasuki paru yang masing-masing sesuai dengan lobus pulmo yang sesuai. Kemudian bronkus ini terus-menerus bercabang, membentuk bronkus segmentalis, dan membentuk jutaan bronkiolus. Nah, setiap bronkiolus respiratorius itu dia terbagi menjadi 2-11 ductus alveolaris yang memasuki sakus alveolaris. Nah, nanti alveoli yang timbul dari dinding sakus disebut dengan divertikula. Nah, divertikula sendiri itu dia itu istilahnya kayak kantong gitu. Jadi alveolinya keluar dari sakus. Kemudian paru-paru ini dia terbagi menjadi 3 lobus di bagian kanan dan 2 lobus di bagian kiri. Nah, perbedaan bronkus principalis dextra dan sinistra itu bisa dilihat. Kalau dari gambarnya mungkin Rangga bisa balik lagi ke gambar yang sebelumnya. Diameternya itu lebih besar dan dia lebih pendek dan mempunyai 3 bronkus. Sedangkan untuk yang bagian kiri, dia cenderung lebih panjang untuk bronkus principalisnya dan sempit, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut.
Oke, ini kita lanjut ke bronkiolus. Nah, bronkiolus ini lanjutan dari bronkus, dia diameternya lebih kecil dari 1 mm. Dan dia itu terbentuk atas jaringan-jaringan epitelium. Nah, dinding bronkiolus itu terdiri dari otot-otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Nah, ketika berakhir di bronkiolus, akhir percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas CO2 dan O2, tempat terjadinya difusi. Nah, ini alveolus. Organ saluran pernafasan yang paling kecil dengan diameter 1 mm. Dia dibungkus oleh pembuluh darah kapiler. Di sini kita bisa lihat dia dibungkus oleh pembuluh-pembuluh kapiler, di mana darah yang mengandung CO2 akan dipertukarkan dengan gas oksigen dari udara yang diserap. Nah, struktur alveolus itu terdiri dari beberapa sel. Nah, yang pertama ada sel alveolus tipe 1 atau pneumosit tipe 1. Nah, sel tipe 1 ini dia terlibat dalam pertukaran gas antara alveoli dan darah. Selnya itu biasanya tipis-tipis. Nah, kenapa tipis? Nah, lapisan tipis ini itu memungkinkan difusi yang cepat, pertukaran gas antara udara di alveoli dan darah di kapiler sekitarnya. Itu untuk sel alveolus tipe 1. Nah, untuk sel alveolus tipe 2, itu dia letaknya tuh di dinding alveolar. Nah, yaitu mengandung organel sekretori, yang biasanya kalau dikenal namanya kalau nggak salah badan lamelar. Nah, badan lamelar ini nanti akan menyatu dengan membran sel dan mengeluarkan surfaktan paru. Nah, kalau kalian sudah baca-baca mengenai surfaktan ini tuh dia lapisan zat lemak gitu, sekelompok fosfolipid yang mengurangi tegangan permukaan alveolar. Nah, jadi surfaktan ini akan terus-menerus dilepaskan melalui eksositosis yang akan menyebabkan reinflasi alveoli. Jadi alveoli itu akan dia lebih fleksibel gitu, nggak tegang. Jadi memudahkan pertukaran udara. Dan juga yang ketiga itu ada makrofag alveolar. Nah, dari namanya makrofag ini itu dia dia seperti pemulungnya lah, pemulung yang bergerak, yang berfungsi untuk menelan partikel asing yang berada di paru-paru, kayak misalnya debu atau bakteri, partikel karbon, dan sel darah dari luka. Jadi dia makanya disebut sel das. Gitu. Jadi alveolus ini ya tugasnya macam-macam ya, nggak hanya difusi aja, tapi dia juga yang sebagai ada terdapat makrofag juga untuk sebagai sistem imun dari tubuh sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Muti dan Kak Nisrina. Di sini izinkan Abang melanjutkan ya untuk organ respirasi selanjutnya, yaitu di sini ada paru-paru atau bahasa ilmiahnya itu pulmo. Nah, jadi perlu diketahui adik-adik sekalian, pulmo ini itu sahabatnya jantung ya dalam mencukupi oksigen di seluruh tubuh kita. Jadi kinerjanya itu tidak berpisah dengan kinerja jadi jantung. Seperti itu. Nah, jadi pulmo atau paru-paru itu merupakan organ yang bertanggung jawab untuk proses respirasi. Jelas, seperti yang dijelaskan oleh Kak Nisrina dan juga Kak Muti tadi. Nah, jadi pulmo ini itu terbagi dua, ada yang sebelah kanan atau dextra dan sebelah kiri atau sinistra. Nah, yang membedakan dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu adalah jumlah dari lobusnya. Nah, pada lobus paru-paru kanan, seperti kita lihat pada gambar ini, itu terdiri dari 3 lobus. Nah, ada yang superior, media, dan juga inferior. Sedangkan yang kiri itu hanya terdiri dari 2 lobus, yaitu superior dan inferior saja. Nah, dari masing-masing lobus ini, itu dipisahkan oleh yang namanya visura. Visura itu seperti garis yang memisahkan antar lobus. Pada paru-paru bagian dextra atau kanan, itu memiliki 2 visura. Ada visura horizontal yang memisahkan antara lobus superior dan juga media, kemudian ada juga lobus oblik yang memisahkan dari media ke inferior. Kemudian di sebelah kiri itu ada hanya
visura oblik karena dia hanya memiliki 2 lobus seperti itu. Oke, jadi masing-masing pulmo itu mempunyai apex yang tumpul. Nah, ini pada bagian apex ya. Apex itu pada bagian atas atau puncak dari pulmo itu sendiri. Oke, dan menonjol ke atas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas klavikula. Klavikula itu ya yang tulang bahu kita. Oke. Kemudian basis pulmo itu berbentuk konkav atau cekung terletak di atas diafragma seperti ini. Oke. Terdapat 3 fasies, ada fasies costalis yang berada di depan, kemudian ada fasies medialis yang di tengah. Oke. Di tengah seperti ini, dia itu biasanya terbentuk karena organ-organ yang berada di tengah seperti jantung. Oke. Kemudian fasies diafragmatika itu yang paling bawah di mana dia berhubungan dengan otot diafragma. Sini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang Abang jelaskan tadi, pulmo itu terbagi 2, ada yang dekstra dan sinistra, dan yang kanan itu terbagi menjadi 3, yang kiri menjadi 2. Oke, mungkin di sini Abang ingin menjelaskan tentang hilus ya, hilus seperti yang dikatakan oleh Kak Muti tadi. Nah, jadi hilus ini merupakan bisa dibilang sebagai kumpulan pintu-pintu menuju paru seperti itu. Ada banyak komponen ya dalam hilus ini yang besar ini ya. Oke, di sini yang pertama dapat kita lihat di situ ada bronchus lobaris. Nah, di sini dia. Kemudian bronchus lobaris yang superior ada di atas. Nampak kursornya kan? Ada di atas. Kemudian yang medius dan inferior ada di sini. Oke, kemudian ada juga komponen lain di sini ada arteri. Arteri pulmonalis yang dari jantung ya menuju paru-paru. Kemudian di sini ada juga vena pulmonalis yang membawa darah dari paru ke jantung, kembali lagi ke jantung. Seperti yang dikatakan oleh Kak Nisrina tadi, jadi vena pulmonalis itu merupakan satu-satunya vena di tubuh kita yang kaya akan oksigen. Sebaliknya, arteri pulmonalis itu satu-satunya arteri yang kaya akan karbon dioksida seperti itu. Kemudian di sini ada juga komponen lain. Ya, di sini ada nodul limfatik. Ya, kemudian ada juga vena. Udah, oke. Di sebelah paru-paru kiri juga sama. Ada bronkus, kemudian ada arteri dan juga vena seperti itu. Oke, kemudian untuk margo. Nah, margo ini bagian yang tajam ya, bagian yang tajam pada paru-paru. Ada namanya margo anterior. Nah, ini margo anterior pada struktur ini. Kemudian ada margo inferior di bawah ini. Oke. Jadi margo anterior itu merupakan tepi pulmonal yang terjepit antara corpus sterni dan perikardium bagian jantung. Kemudian margo inferior itu merupakan tepi pulmo yang memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis pulmo. Nah, ini merupakan ada nesuno ya. Fakta nesuno, hikap atau cekukan itu merupakan suatu kontraksi spasmodik diafragma secara paksa dan tajam, disertai dengan penutupan glotis di laring. Nah, jadi cekukan itu bisa disebabkan karena stimulasi saraf secara mendadak di traktus digestivus, yaitu saraf nervus phrenicus seperti itu. Untuk mencegah dia bersifat kronis atau berkepanjangan, maka para tenaga medis itu bisa mempertimbangkan untuk memotong saraf tersebut agar tidak terjadi hikap yang persisten atau berkelanjutan semakin lama gitu. Nah, selanjutnya untuk identifikasi masalah kita yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang apa itu saturasi, laju pernafasan, bronki, wheezing, inspirasi dan ekspirasi. Oke, baik. Di sini Abang ingin menjelaskan tentang saturasi. Jadi secara garis besar, saturasi itu merupakan suatu persentase adanya oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Itu yang paling penting harus kalian ingat. Jadi saturasi oksigen itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa besar persentase oksigen ada dalam darah kita. Karena oksigen itu sebagai komponen yang sangat penting untuk melakukan metabolisme, maka kadar oksigen itu menjadi sesuatu yang penting bagi kalangan medis untuk diketahui. Nah, kita tahu bahwa pada COVID-19 ini, itu rame-rame orang membeli oximeter ya, karena mereka pasti ada lihat berita bahwa pemantauan saturasi oksigen untuk COVID-19 ini sangat penting seperti itu. Jadi untuk nilai normal dari saturasi oksigen, nilai normalnya ini bisa dilihat di bahan ini, yaitu 95 sampai 100%. Jika kurang dari 90 itu perlu dilakukan tindakan secepatnya ya, karena oksigen itu sangat penting seperti itu. Oke, jadi alat untuk mengukur saturasi oksigen itu dinamanya oximeter, seperti yang tampak pada gambar ini. Oke, jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, saturasi oksigen ini bisa rendah. Itu pada kasus hipoksia namanya. Kasus hipoksia itu merupakan kadar oksigen dalam darah itu cenderung rendah. Nah, jadi ada beberapa penyebab atau beberapa faktor yang bisa menyebabkan hipoksia. Ini mungkin bisa dicatat ya, karena tidak ada di slide. Nah, jadi
ada 4 faktor utama yang bisa menyebabkan seorang mengalami hipoksia. Yang pertama dari faktor respirasi, kemudian yang kedua dari faktor kardiovaskuler, yang ketiga dari faktor hematologi, dan yang terakhir atau yang keempat itu dari faktor sistem saraf pusat atau neurologi. Nah, Abang jelasin yang pertama dari sistem respirasi. Segala hal yang menyebabkan oksigen itu tidak masuk ke tubuh itu disebut dengan faktor respirasi. Seperti misalnya adanya gangguan pada saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Atau ada juga kelainan tersendiri pada parunya. Misalnya parunya mengalami infeksi sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti itu. Jadi misalnya ada sumbatan saluran pernafasan, maka oksigen jelas tidak bisa masuk ke tubuh kita. Itu mengalami gangguan. Itu bisa menyebabkan orang mengalami hipoksia. Kemudian yang kedua ada faktor kardiovaskular. Nah, kardiovaskular itu sangat erat kaitannya kinerjanya dengan mekanisme respirasi. Seperti yang Abah sampaikan, jantung itu tidak bisa dilepaskan kinerjanya dengan paru-paru. Nah, jadi jantung dan paru-paru itu merupakan organ yang berkontribusi besar dan utama untuk terciptanya oksigenasi yang cukup bagi tubuh kita. Nah, jika ada masalah dari jantung dan pembuluh darah, misalnya pembuluh darahnya mengalami pengecilan lumen, atau jantungnya sendiri pada kondisi gagal jantung atau heart failure yang menyebabkan jantung itu tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik, sehingga kadar oksigen dalam tubuh seseorang akan cenderung rendah, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor hematologi. Faktor hematologi ini terkait dengan darah. Kita tahu bahwa ada namanya orang dengan kondisi anemia, di mana kadar hemoglobinnya itu rendah daripada normal. Seperti yang kita tahu bahwa selain mengalirkan nutrisi, darah ini juga akan mengalirkan oksigen fungsinya. Siapa yang mengikat oksigen? Seperti yang dijelaskan oleh Kak Nisrina, yaitu hemoglobin. Jika hemoglobin rendah, maka oksigen yang terikat di tubuh kita juga rendah, sehingga akan menyebabkan kadar oksigen turun atau disebut dengan hipoksia. Nah, untuk yang terakhir itu sistem saraf pusat atau neurologi. Yang mengatur sistem pernafasan itu sistem saraf pusat kita, yaitu lebih tepatnya korteks cerebri dan juga medula spinalis. Jika ada gangguan, misalnya pada kasus trauma yang menyebabkan neurologi kita terganggu, akan menyebabkan regulasi dari proses oksigenasi akan terganggu, maka itu akan menyebabkan seseorang mengalami hipoksia. Itu dari 4 faktor di tubuh kita, faktor internal tubuh kita yang bisa menyebabkan kadar oksigen di dalam tubuh kita itu rendah. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang laju pernafasan. Nah, jadi laju pernafasan itu merupakan suatu proses inspirasi dan ekspirasi yang bersamaan atau dalam kondisi yang sama dalam 1 menit atau 1 waktu. Nah, nilai normalnya laju pernafasan itu, ini banyak referensinya. Ada yang bilang 16-24, ada yang bilang 12-20, tapi yang paling banyak dipakai itu 12-20 atau 16-20. Itu yang normalnya. Seperti itu. Kemudian diukur dengan stopwatch untuk alatnya ya. Oke. Iya, oke. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi laju pernafasan. Di sini ada 5 ya, yang bisa kita lihat di slide. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas. Nah, Abang jelaskan satu-satu. Nah, pertama adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, akan semakin rendah frekuensi nafasnya. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa energi yang dibutuhkan oleh seorang bayi itu akan cenderung lebih tinggi daripada dewasa. Maka dari itu, frekuensi nafasnya juga akan berbeda. Maka dari itu, ketika kita melihat bayi itu frekuensi nafasnya tinggi, itu jangan kita bilang langsung nafasnya tinggi, karena itu normal pada kondisi bayi ataupun anak, seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Nah, pada jenis kelamin ini, mungkin yang paling mempengaruhi dari pria itu merupakan aktivitasnya. Ya. Kita tahu bahwa aktivitas pria itu lebih tinggi daripada aktivitas wanita, sehingga kebutuhan akan oksigen itu lebih tinggi daripada kebutuhan oksigen dari pria itu lebih tinggi daripada wanita. Kemudian suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh seorang akan semakin cepat frekuensi pernafasannya. Kita tahu bahwa ini berkaitan dengan proses metabolisme. Ketika metabolisme itu tinggi, maka suhu kita meningkat, disitulah kita membutuhkan oksigen semakin tinggi. Nah, kemudian posisi tubuh ini terkait dengan otot mana yang paling banyak berkontraksi. Ketika kita duduk dan berbaring, itu tentu oksigen yang dibutuhkan itu lebih banyak ketika kita duduk ataupun jongkok daripada kita berbaring, karena otot yang berkontraksi itu akan lebih banyak ketika kita dalam posisi duduk maupun jongkok, sehingga kontraksi itu membutuhkan oksigen, sehingga semakin banyak otot yang berkontraksi akan butuh banyak oksigen, seperti itu. Aktivitas juga sangat menentukan ya, seperti yang sudah dijelaskan pada jenis kelamin tadi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk interpretasi dari laju pernafasan, ada yang disebut dengan takibnu atau laju pernafasan yang tinggi, ada disebut dengan bradibnu, di mana laju pernafasan rendah, dan apnu. Apnu itu tidak ada laju pernafasan sama sekali.
Di sini bisa disebutkan bahwa pasien itu tidak bernafas, disebut dengan apnu. Kondisi takipnu itu kondisi seperti apa? Disebutkan bahwa takipnu itu jika respiratory rate atau RR dari pasien dewasa tersebut itu lebih dari 20, seperti yang nilai normal yang sudah Abang sampaikan tadi. Bradipnu jika kurang dari 12 kali per menit untuk pernafasannya. Terdiri dari 2 ya, inspirasi dan ekspirasi. Tidak hanya satu saja. Oke. Nah, ini yang paling penting juga ada namanya ronki dan juga wheezing. Jadi ronki itu merupakan suara tambahan yang dihasilkan oleh aliran udara yang melalui saluran pernafasan yang berisi sekret atau eksudat akibat saluran pernafasan yang menyempit atau ada edem saluran nafas. Oke, jadi ronki ini itu terbagi 2, ada ronki basah dan juga ronki kering. Nah, biasanya yang membedakan dengan wheezing ini merupakan suara nafas yang tidak normal juga, yang nyaring, dia biasanya nadanya itu tinggi, high pitch. Kalau misalnya ronki itu low pitch, rendah. Kemudian biasanya wheezing itu pada kasus-kasus yang sering, wheezing itu hanya terdengar pada ekspirasi saja, tidak pada inspirasi. Sedangkan ronki itu terjadi kemungkinan besar inspirasi dan ekspirasi. Nah, wheezing itu biasa terjadi pada pasien asma. Pada kasus asma yang sangat lama, tidak menutup kemungkinan terjadi juga saat inspirasi seperti itu. Nah, mungkin biar lebih mudahnya, untuk ronki dan wheezing, ini Abang ada sedikit video yang mungkin kalian. Oke. Bentar ya. Ulang ya. Nah, ini adalah suara wheezing yang didengar ketika fase ekspirasi. Pada kasus-kasus asma atau COPD, chronic obstructive pulmonary disease, atau orang sebutnya dalam bahasa Indonesia itu PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Itu biasa pada kasus orang-orang yang merokok ya. Inspirasinya normal, tapi ekspirasinya terdengar suara. Orang sering mempermudah ingatnya itu seperti peluitnya. Yang paling penting pada wheezing itu yang membedakan dengan ronki adalah high pitch, yaitu tinggi dan juga nyaring suaranya. Penjelasannya jadi ronki. Oke, ini suara ronki. Ronki itu biasa lebih kasar ya, karena dia itu karena ada sekret. Dan dia itu biasa dapat terjadi pada inspirasi maupun ekspirasi berbeda dengan musik. Nah, jadi ini ada juga COPD kan. Apa sih Bang bedanya? Jadi COPD itu ada namanya eksaserbasi. Jadi pada pasien PPOK ada namanya eksaserbasi, itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kondisi klinis, di mana semakin memberat, itu disebut dengan eksaserbasi atau serangan pada pasien. Nah, pada kasus eksaserbasi dari PPOK, itu produksi sekret dari saluran pernapasan itu semakin tinggi. Nah, maka dari itu, bukan wheezing yang keluar, tapi suara ronki, karena sudah ada sekretnya. Seperti itu yang membedakan. Nah, ini ada gambar sekret. Ini ada gambarannya. Dan suara itu ronki, kalau misalnya ronki.
Jadi ada hal penting yang kedua yang diingat dari Rongki dan wheezing. Nah, tidak seperti wheezing, Rongki itu biasanya hilang atau clear dengan adanya batuk. Nah, jadi ketika kita batuk, maka sekret di saluran pernafasan itu akan bergeser. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan menyebabkan misalnya dia sekretnya sebelumnya di tempat yang sempit. Ketika kita batuk, sekretnya itu di tempat yang lebih besar. Seperti itu. Jadi tidak terlalu mengganggu dari aliran udara. Maka dari itu, ketika orang batuk, ketika dia Rongki, maka akan bisa hilang Rongkinya. Seperti itu. Jika sekretnya tidak terlalu banyak. Tapi ketika sekretnya sudah terlalu banyak, maka dengan batuk pun tidak hilang. Seperti itu. Itu poin yang kedua yang diingat ya. Yang berbeda dengan inspirasi maupun inspirasi Rongki ini. Oke, jelas ya, kita lanjut ya. Oke. Nanti di YouTube banyak kok video-video gitu, mungkin bisa kalian lihat lagi lebih lanjut. Oke, kemudian selanjutnya tentang ekspirasi dan inspirasi. Apa sih inspirasi dan ekspirasi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Nisrina di mungkin di sini Abang ingin mengulang saja. Nah, jadi pada prinsipnya ketika inspirasi atau masuknya udara itu terjadi kontraksi pada otot pernafasan kita sehingga rongga dada kita membesar seperti itu, diafragma mendatar dan rongga dada mengembang seperti itu. Nah, pada prinsipnya yang harus kalian ingat, volume itu selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika volume itu tinggi, ketika dada mengembang kan volumenya tinggi ya tuh. Nah, maka tekanan di rongga dada yang besar itu akan rendah. Nah, karena udara itu berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, dengan kita mengembangkan dada, maka volumenya tinggi, tekanannya rendah, sehingga tekanan di atmosfer di luar itu akan lebih tinggi daripada tekanan di paru kita, sehingga udara akan masuk ke dalam paru. Sebaliknya dengan inspirasi, ekspirasi itu merupakan proses kebalikan dari inspirasi, di mana proses keluarnya udara. Ketika ekspirasi, paru-paru kita itu cenderung mengkerut atau mengencut, sehingga volumenya itu akan kecil. Nah, ketika volume kecil, karena berbanding terbalik dengan tekanan, maka tekanannya tinggi. Sehingga tekanan di paru-paru kita akan melebihi tekanan atmosfer. Sehingga udara dari dalam akan keluar. Itu prinsip dari inspirasi dan ekspirasi yang harus kalian ingat. Oke. Nah, ini yang terakhir tentang bagaimanakah mekanisme terjadinya batuk. Mungkin ini akan dilanjutkan ya oleh Kak Muti lagi. Terima kasih. Baik, makasih Bang Rangga. Nah, jadi kita sekarang akan bahas bagaimana sih mekanisme terjadinya batuk. Nah, batuk itu akan terjadi apabila ada iritasi di salah satu saraf sensorik nervus. Nah, saraf-saraf sensorik yang merupakan percabangan dari nervus vagus yang memang sudah dijelaskan dari Bang Rangga tadi. Nah, selanjutnya ada fase inspirasi. Nah, nanti ini beberapa fase-fase ini akan dijelaskan di gambar yang di belakang. Nah, yang pertama ada fase inspirasi. Nah, jadi di fase inspirasi ini adalah ketika seseorang inhalasi secara cepat dan dalam sehingga dengan cepat dan dalam jumlah banyak masuk ke dalam paru-paru. Jadi di situ tekanan udara akan masuk ke dalam rongga paru-paru. Nah, fase kompresi itu ketika fasenya itu tertutupnya glotis. Glotis dan batuk terjadi tanpa penutupan glotis juga. Nah, sebenarnya ketika ada rangsangan di saraf sensorik, dia akan merangsang melewati nervus vagus, menuju ke pusat batuk yaitu di medula. Nah, di medula ini dia juga akan men-trigger neuron-neuron aferen lainnya. Nah, apa aja sih neuron aferen? Nah, itu ada seperti diafragma, yang ada di diafragma, ada juga nervus phrenicus, spinal motor, dan saraf-saraf lainnya. Nah, selanjutnya adalah fase ekspirasi. Nah, fase ekspirasi adalah ketika dengan adanya kontraksi dari neuron-neuron tersebut, hal ini akan menyebabkan adanya inspirasi ditambah adanya kontraksi dari otot-otot yang udah dirangsang sama saraf-saraf tadi akan menyebabkan tekanan di dalam paru-paru itu meningkat.
Nah, tekanan yang meningkat secara tiba-tiba ini menyebabkan fase glotis ini terbuka. Glotis akan terbuka dan mengeluarkan benda-benda asing dan bahan-bahan lain. Nah, mungkin secara lengkapnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Rangga? Nah, jadi untuk refleks batuk ini sendiri, dia harus ada stimulus. Nah, stimulusnya ini bisa chemical dan mechanical. Nah, chemicalnya ini contohnya zat-zat yang asam, yang sitokin seperti leukotriene D4. Nah, leukotriene D4 ini adalah sitokin. Apa sih sitokin itu? Nah, sitokin ini adalah suatu senyawa protein terkecil yang berfungsi dalam pasinyalan sel. Nah, dan selanjutnya ada contohnya histamin. Histamin ini adalah sebuah bentuk imun sel dari respon alergik. Nah, kemudian ada mechanical. Nah, mechanical ini contohnya adalah benda asing dan kanker. Nah, jadi untuk refleks batuk ini sebenarnya dia terletak pada bagian trakea. Nah, ini kita perbesar lapisan-lapisan dari trakea tadi. Nah, ini mungkin tadi udah dibahas sedikit. Nah, jadi lapisan trakea ini yang pertama itu adalah lapisan mukosa. Nah, lapisan mukosa ini terdapat sel goblet. Nih, sel goblet itu yang, bentar. Sel goblet itu yang di sini, yang terletak pada bagian epitel. Nah, epitel dari trakea ini sendiri adalah epitel columnar pseudostratified. Nah, sel goblet nanti akan menghasilkan namanya mukus. Nah, di bawah mukosa itu ada namanya otot polos. Nah, di bawahnya lagi ada submukosa. Nah, di dalam submukosa ini terdapat sel mas. Nah, apa sih fungsi sel mas sendiri? Nah, fungsi sel mas sendiri adalah fungsi imun. Dia itu adalah sel imun sebagai defense dari tubuh kita. Nah, kemudian dia juga sebagai respon alergi. Nah, di bawahnya ada lapisan kartilago. Nah, yang seperti kita ketahui, trakea itu kan merupakan tabung kartilago. Nah, jadi di sini ada beberapa sistem saraf sensorik, serat-seratnya, yang mempersarafi bagian dari daerah trakea. Nah, untuk ini sendiri merupakan jalur eferen, yaitu ada RARS, ada SARS, ada C-fiber. Rapidly adapting receptor, slowly adapting receptor, dan yang terakhir adalah C-fiber. Nah, jadi ketika adanya stimulus seperti chemical dan mechanical ini, dia kontak dengan bagian dari saraf, dia akan menstimulasi saraf ini. Nah, nanti informasi ini akan dibawa melalui nervus vagus ke bagian medula. Nah, tadi yang seperti udah dijelaskan oleh Bang Rangga, yang mengatur pernafasan itu di medula yang di bawah pengaturan korteks cerebri. Nah, nanti informasi dari medula ini akan men-trigger saraf-saraf eferen lainnya seperti phrenic, spinomotor, recurrent pharyngeal, dan nervus vagus. Nah, karena ada stimulasi eferen, saraf eferen, dia akan merangsang otot-otot efektor, otot-otot yang mempengaruhi, yang men-trigger adanya refleks dari batuk, yaitu ada otot respiratori, ada otot laringeal, ada otot polos bronkial. Nah, dengan adanya stimulasi ke otot-otot efektor ini, dia akan mencetus adanya refleks batuk. Nah, refleks batuk tadi udah dijelasin secara singkat di slide sebelumnya, yaitu ada fase inspirasi, fase kompresi, dan fase expiratori. Nah, yang ini adalah fase iritasi. Nah, fase inspiratori yaitu ketika udara masuk ke dalam paru-paru disertai dengan beregangnya otot respirasi yang sudah distimulasi oleh saraf eferen. Nah, hal ini dengan adanya otot expiratori ini stretch dengan
udara juga masuk ke dalam sistem pernafasan, hal ini akan meningkatkan tekanan di dalam paru-paru. Nah, selanjutnya masuk ke fase kompresi. Nah, fase kompresi ini terjadi adanya penutupan dari glotis disertai dengan adanya kontraksi otot respiratori yang di fase inspiratori. Nah, dengan adanya penutupan glotis disertai dengan kontraksi dari otot, hal ini akan meningkatkan lebih tekanan yang berada di dalam paru-paru. Nah, jadi tekanan yang berlebih di dalam paru-paru ini akan membuka glotis. Nah, glotis ini dan akhirnya udara itu akan keluar, push out, karena adanya peningkatan tekanan di dalam paru-paru. Nah, peningkatan tekanan di dalam paru-paru ini bisa mencapai 300 mm air raksa. Dan ini yang menyebabkan glotis itu terbuka. Nah, berikut adalah bagaimana refleks dari batuk itu sendiri. Mungkin segitu aja, Rangga. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Muti. Oke, mungkin Kak Nisrina ada yang ingin ditambah? Ditambah paling yang kan ini hubungan skenario-nya kan dengan sesak ya. Oke, ya. Mungkin nanti bisa dibantu tambah juga sama Kak Muti dan juga Bang Rangga. Ini mohon maaf sebelumnya nggak hidupin video karena takutnya nanti terkendala jaringan. Jadi, Siap. Rang boleh balik ke skenario nggak? Oke, bentar ya. Yes. Jadi selama 6 bulan terakhir itu Ibu B 45 tahun selalu memakai masker saat keluar rumah. Ia kadang-kadang mengeluhkan sesak nafas saat memakai masker. Jadi balik lagi sesak nafas itu sebenarnya sesak nafas itu atau kita kenal dengan dyspnea itu sebuah perasaan yang subjektif. Jadi nggak setiap orang itu sesak nafasnya itu sama gitu. Maksudnya nggak setiap orang yang pakai masker itu bakal mengalami sesak nafas. Jadi sesak nafas itu kembali ke orangnya karena dia bersifat subjektif seseorang tersebut. Kemudian sesak nafas itu adalah keadaan mental yang berkaitan dengan keinginan tak terpuaskan untuk mendapatkan ventilasi yang adekuat. Jadi kalau misalnya ketika kita menggunakan masker, mungkin ini ada kaitannya ya. Ketika kita menggunakan masker, kan otomatis oksigen yang biasanya itu kita dapatkan tanpa menggunakan masker itu kan jauh lebih mudah masuk ke dalam saluran pernafasan ya kan. Nah, ketika menggunakan masker itu ada resistensinya. Resistensi ketika bernafas. Nah, resistensi ketika bernafas ini ya itu adalah masker. Jadi selain menciptakan sebuah resistensi di situ, masker itu juga menyebabkan adanya peningkatan dari suhu. Jadi kalau kita pakai masker itu kan akan meningkatkan suhu sekitar mulut, sekitar hidung, dan juga akan meningkatkan kelembapan atau humidity, ya kan? Karena ketika kita melakukan ekspirasi yang keluar tidak hanya karbon dioksida, tapi juga uap air. Jadi ketika suhunya di sekitar mulut dan hidung kita meningkat, kemudian dan juga kelembapannya juga meningkat, ditambah lagi adanya resistensi tadi karena kita menggunakan masker, dan juga mungkin kembali ke subjeknya yang mudah merasa tidak puas akan udara, maka muncullah keluhan yang tadi, yaitu sesak nafas. Sehingga ketika ibunya itu pakai masker, lama-lama tuh dia akan mengeluhkan sesak nafas gitu. Nah, kalau misalnya, mungkin ini lebih ditekankan juga ya pada skenario, dalam 1 minggu ini, Ibu B sesekali mengalami batuk tidak berdahak, sehingga Ibu B datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya. Nah, batuk itu bisa jadi ada pengaruhnya dengan jalan nafas, adanya resistensi pada saluran pernafasan. Kan batuk akan berarti saluran pernafasan, mukosa yang ada di saluran nafas itu akan mengalami edema atau inflamasi akibat adanya mungkin infeksi dari bakteri ataupun dari sistem imun, sehingga menyebabkan meradang saluran pernafasannya. Sehingga
terjadi sedikit resistensi yang biasanya itu mungkin tidak ada bukan membengkak, tidak ada penutupan pada saluran nafas, tapi ketika kita mengalami inflamasi pada saluran pernafasan, itu otomatis saluran pernafasan tadi akan menebal, mukosanya itu akan menebal, sehingga akan menyebabkan resistensi pada saluran nafas. Jadi udara itu tidak bisa dengan mudah masuk dan keluar sebagaimana mestinya. Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab dari ibunya kenapa bisa mengeluhkan sesak nafas. Mungkin ada yang ditambahkan Bang Rangga dan Kak Muti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Nisrina. Ya, mungkin Abang mau nambahkan sedikit ya. Ini kok nggak salah ada ditambah tadi. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke, jadi izinkan Abang menjelaskan sedikit tentang patofisiologi dari sesak napas atau dyspnea. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Nisrina, banyak faktor yang bisa menyebabkan sesak napas ya. Ada faktor salah satunya faktor subjektif dan juga faktor internal atau faktor fisiologis dari tubuh kita. Nah, jadi di sini Abang menjelaskan ada 3 faktor patofisiologis utama yang menyebabkan seseorang itu mengalami sesak napas. Oke, jadi sebenarnya sesak napas itu merupakan suatu kompensasi dari tubuh kita. Kompensasi terhadap apa? Terhadap kadar O2 yang turun dan juga kadar CO2 yang tinggi. Seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang mengalami keadaan hipoksia atau oksigen, maka secara logika tubuh kita tuh ingin mendapatkan oksigen yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, maka dari itu kompensasinya seperti apa? Kompensasinya dengan meningkatkan laju pernafasan. Nah, dengan meningkatkan laju pernafasan sehingga dia berusaha untuk mendapatkan oksigen yang lebih tinggi, seperti itu. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan oksigennya, seperti itu logikanya. Nah, bagus kan sesak napas ini karena dia merupakan kompensasi. Namun, sesak napas yang seperti apa? Yang seperti itu normal, tapi jika sudah lebih tinggi maka itu akan berdampak buruk bagi pasien. Ketika kompensasi itu gagal, maka timbullah mekanisme-mekanisme yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Misalnya, ketika obstruksi pernafasan semakin berat atau bersifat lama, maka akan terjadi nekrosis jaringan, bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama ada faktor fisiologis, ada faktor patologis, dan juga ada perasaan subjektif, seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Nisrina tadi. Nah, pada faktor fisiologis ini, dia ada 2. Yang pertama karena penurunan CO2, kemudian ada karena stimulasi parasimpatis. Nah, hal ini akan menyebabkan respon dari tubuh kita dengan melalui saraf otonom seperti yang dijelaskan oleh Kak Muti tadi. Nah, dia akan meningkatkan kontraksi otot polos saluran nafas. Kontriksi saluran nafas akan menyebabkan O2 atau udara itu akan lebih susah masuk ke tubuh kita. Disebut dengan resistensi aliran udara. Seperti yang dikatakan oleh Kak Nisrina, sehingga akan menimbulkan sesak. Nah, untuk pada bagian stimulasi saraf parasimpatis, kita tahu bahwa saraf parasimpatis itu kebalikan dari simpatis. Kalau simpatis, dia akan menyebabkan maksudnya dilatasi pada bronkus, sedangkan pada parasimpatis dia akan menyebabkan kontriksi pada bronkus, seperti itu. Jadi, ketika stimulasi saraf parasimpatis teraktivasi, dia akan mempengaruhi saraf otonom kranial. Mana kursornya? Oke, saraf otonom kranial. Kemudian dia akan ke nervus vagus seperti yang dijelaskan oleh Kak Muti tadi. Kemudian sistem pengendalian, impuls ke paru, kontraksi di sini. Kontraksi otot polos sehingga lumennya itu akan mengecil. Maka dari itu akan menimbulkan bronkokonstriksi dan akan meningkatkan resistensi udara. Seperti itu, sehingga ujung-ujungnya akan menyebabkan sesak. Nah, untuk faktor patologis, seperti yang dikatakan oleh Kak Nisrina tadi, ada banyak penyebabnya. Misalnya, mukus yang berlebihan, sekret yang berlebihan, sehingga akan menutupi jalur nafas, sehingga oksigen akan lebih susah masuk ke tubuh kita, sehingga tubuh kita ingin mencari lebih oksigen tersebut dengan melakukan kompensasi. Kemudian ada edem dan penyakit paru kronis. Oke, untuk perasaan subjektif mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Nisrina seperti tadi ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sesak napas. Beginilah gambarannya kurang lebih. Jadi pada intinya keseluruhan mekanisme ini akan menuju ke resistensi dari aliran udara sehingga akan menyebabkan sesak. Seperti itu. Ini mungkin yang dapat Abang jelaskan untuk tambahannya. Kepada Kak Muti mungkin ada tambahan atau bagaimana? Baik, saya setuju banget dengan Kak Nisrina dan Bang Rangga. Dan sekarang kan ngomongin tentang sesak napas saat memakai masker. Banyak juga kan sikap orang mengenai masker ini kayak ngapain sih pakai masker? Masker bikin sesak napas. Nah,
Jadi ada, saya pernah baca jurnal, yaitu jurnal dari ATS atau American Thoracic American Thoracic apa gitu. Nah, dia menemukan bahwa kalau sebenarnya ternyata dengan memakai masker itu dia nggak punya efek negatif pada level oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi dia di sini melakukan penelitian. Nah, di sini dia melakukan penelitian pada 15 orang tanpa penyakit paru dan 15 orang dengan COPD. Nah, penelitiannya itu dilakukan dengan melakukan tes 6-minute walk, berjalan dengan selama 6 menit dengan menggunakan masker bedah. Setelah itu mengecek saturasi baik sebelum maupun setelahnya. Dan nyatanya di sini tidak ditemukan adanya perubahan klinis yang signifikan, baik itu karbon dioksida maupun oksigen. Pada pasien yang COPD, memang ada penurunan oksigenasi, seperti yang memang sebenarnya kan dia paru-parunya udah bukan dalam kondisi baik lagi gitu. Jadi selama 6-minute walk. Namun walaupun dia mengalami penurunan oksigenasi, subjek-subjek yang COPD ini tidak menunjukkan adanya perubahan fisiologi yang besar dalam pertukaran gas. Nah, mungkin dari di sini kita bisa lihat juga bahwa seperti laju pernafasannya, saturasi oksigennya itu juga masih bagus. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa penggunaan masker bedah ini sebenarnya tidak mempengaruhi pertukaran gas, bahkan pada subjek COPD gitu. Nah, beberapa penelitian juga menyimpulkan kayak bahwa adanya batasan aliran udara dengan masker, khususnya ketika ventilasi yang lebih tinggi diperlukan, ada hubungannya dengan peningkatan kerja pernapasan yang memang sudah dijelaskan oleh Bang Rangga sama Kak Nisrina tadi. Jadi ada keinginan untuk bernafas gitu. Daripada perubahan tingkat gas, dan perasaan ini seringkali lebih terasa pada orang dengan kelainan paru-paru yang mendasari. Nah, dilihat juga di sini dia ada riwayat 1 minggu lalu ada mengalami batuk tidak berdahak. Nah, ini kita harus gali lagi apakah dia ada kontak dengan iritan, ada kontak infeksi yang juga akan memperparah sesak nafas yang memang dia alami saat memakai masker tadi. Nah, karena adanya batuk ini akan menginduksi tahanan, akan membuat adanya tahanan di jalur pernapasannya. Makanya dia akan mengalami sesak napas, ya, seperti udah dijelaskan oleh Kak Nisrina. Nah, biasanya kalau orang-orang sekarang itu ketidaknyamanan yang dirasakan dengan penggunaan masker bedah itu sering dikaitkan dengan reaksi neurologis. Nah, jadi kan yang udah Kak Nisrina bilang adanya termosensitif yang ditutupi oleh masker, atau fenomena psikologis terkait seperti kecemasan atau adanya klaustrofobia atau tanggapan-tanggapan lainnya. Hal ini bisa mempengaruhi kesulitan bernafas yang memang sudah dirasakan oleh kebanyakan orang yang mengalami sesak napas ketika memakai masker. Nah, saya juga pernah baca juga bahwa seseorang itu benar-benar dikatakan hipoksia, itu emang harus mengalami fase hipoksia sebelum merasakan sesak. Seperti itu. Jadi makanya dari skenario di sini kita lihat bahwa di sini ada sesak napas yang memang dari dampak pengaruh fisiologisnya. Dilihat juga dari laju pernafasan dan saturasi oksigennya yang masih normal. Mungkin itu saja Bang Rangga. Baik, terima kasih banyak Kak Muti. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika adik-adik ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh dibilang biar kami jelaskan ulang. Ada yang ingin ditanyakan? Halo Bang Rangga. Iya. Ya Bang Rangga. Ya. Yes, jadi adik-adik ini nanti kita bakal udah bagikan breakout room masing-masing. Nanti udah dibagiin juga sama Bang Diki. Jadi